gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Baik Pak Ilham. Jadi saya isi dengan Pak Ilham ya. Siapa? Semoga tidak keberatan ya. Aman. Aman. Oke. Nah, apa yang ingin kita diskusikan ini adalah terkait nanti saya mau mengamati Pak Ilham mengajar di kelas. Iya. Tujuannya adalah agar Pak Ilham menyiapkan diri apa-apa yang perlu disiapkan. Nah, terus kan Pak Ilham mengajar di kelas nih, pelajaran ini kan agama Islam ya? Iya, agama Islam. Oke. Nanti materinya Pak? Materinya itu tentang bukti beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu poin yang diajarkan itu adalah mensyukuri nikmat. Oh, mensyukuri nikmat. Yang saya tangkap Pak Ilham mengajarkan mensyukuri nikmat sebagai bentuk bukti beriman kepada Allah. Oke. Nah, kira-kira apa tujuannya nih? Dalam materinya nanti apa tujuan materi dalam ini? Salah satu tujuannya itu agar peserta didik itu memahami apa itu mensyukuri nikmat dan bisa membedakan atau mengetahui contoh-contoh mensyukuri nikmat baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Oke, jadi yang saya tangkap Pak Ilham tujuannya pertama memahamkan peserta didik tentang apa itu mensyukuri nikmat. Kemudian yang kedua Pak Ilham menginginkan murid-murid ini bisa mengetahui contoh contoh dari mensyukuri nikmat baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Nah, nanti Pak Ilham fokus di mana nih kalau mengajar nanti? Pemahaman dulu Pak. Mungkin saya fokuskan kepada pemahaman si peserta didik dulu. Oh, pemahaman dulu ya. Jadi Pak Ilham mau fokus ke pemahaman. Setelah itu keterampilan. Nah, nanti ini di mengajarnya nanti Pak Ilham ini fokus di pengetahuan dulu ya. Oke, baik. Nah, strateginya apa Ilham? Strateginya nanti itu saya menggunakan metode saya bagikan dulu lembar kerja kepada peserta didik. Ya, terus mereka itu menuliskan beberapa poin tentang contoh-contoh mensyukuri nikmat baik itu di lingkungan sekolah atau masyarakat. Setelah itu saya suruh menjelaskan kembali alasan mengapa mereka memilih contoh seperti ini. Kalau mereka sudah paham, baru kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, jadi yang saya tangkap Pak Ilham ini nanti strateginya nih berkelompok ya? Iya, berkelompok. Saya menggunakan metode kelompok. Setelah itu membagikan lembar kerja kepada peserta didik. Ya, untuk menuliskan beberapa contoh yang mereka temukan di lingkungan masyarakat. Oke, jadi Pak Ilham mau metodenya bagi kelompok dulu, terus mereka dikasih lembar kerja, terus disuruh menuliskan contoh-contoh mensyukuri nikmat baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Setelah itu mengemukakan alasan mereka kenapa memilih ini. Oh, nanti Pak Ilham minta mereka bergiliran memaparkan alasan mereka kenapa memilih contoh seperti ini. Oke, jadi setelah mereka mengerjakan, mereka masing-masing kelompok memaparkan apa yang mereka peroleh. Iya. Oke, baik. Sepertinya ini menarik nanti Pak ya, karena ini siswa dituntut bagaimana menemukan ini ya, menemukan contoh di masyarakat dan sekolah ya. Dan itu Pak Ilham melihatnya sebagai bentuk pemahaman ya. Oke, baik. Nah, kira-kira kapan? Insya Allah hari Jumat Pak. Hari Jumat. Tanggal berapa nih? Sekarang 20 berapa nih? 4 Pak. 24. 26 Pak. 26 ya? Hari Jumat 26. Di kelas mana Pak? Insya Allah ada 2 rombel yang akan saya ajari Pak. Ada TKF dan TBSM. TKF dan TBSM. Digabung ya? Digabung Pak. Jadi nanti Pak Ilham mengajar di hari Jumat tanggal 26 dengan materi mensyukuri nikmat. Nanti metodenya diskusi, kemudian kerja LKPD, lalu mereka mempresentasikan. Oke, baik. Jadi Pak Ilham juga fokus untuk menggali pemahaman ini ya. Jadi kalau fokus di situ. Oke, baik. Barangkali ini diskusi kita ya. Sebelum Pak Ilham nanti mengajar di kelas dan saya mau lihat Pak Ilham mengajar di kelas. Siap. Ya.
Barangkali cukup Pak Ilham. Terima kasih atas waktunya untuk kita berdiskusi ya. Ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah siap belajar hari ini? Iya. Ya, sudah tahu belajar apa? Tahu. Ya, belajar pendidikan agama Islam. Baik, seperti biasa adik-adik semua, sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran kita hari ini, kita awali dulu dengan membaca doa. Baik, kepada saudari Delpi untuk memimpin doa untuk hari ini. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, jadi insyaallah hari ini kita akan belajar tentang materi mensyukuri nikmat. Ya. Jadi sebelum kita memasuki terlebih dahulu, catat dulu ya judul besarnya dulu, yaitu bukti beriman kepada Allah. Dicatat dulu judul besarnya dulu. Semua bawa buku agama? Ya, jangan dicampur ya. Dicatat. Lalu catat saja. Bukti judul besarnya ya, bukti beriman kepada Allah. Sudah semua? Baik, kita masuk di bagian nomor 1, mensyukuri nikmat. Ya, tidak apa-apa ya, kita mencatat sedikit, nanti Pak Ilham menjelaskan. Sudah. Oke, bagian A kecil. Pengertian mensyukuri nikmat. Baik, sebelum kita lanjut materinya, terlebih dahulu Pak Ilham ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita tentang materi mensyukuri nikmat. Jadi tujuannya kita mempelajari bukti beriman kepada Allah, utamanya mensyukuri nikmat ini adalah bagaimana adik-adik semua bisa paham apa itu mensyukuri nikmat, dan bagaimana atau apa contoh-contoh saja mensyukuri nikmat, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Jadi ada dua poin dari tujuan ini, yaitu pengertian dari mensyukuri nikmat dan contoh-contoh mensyukuri nikmat. Ya, mudah-mudahan setelah kita mempelajari materi tentang mensyukuri nikmat ini, adik-adik tahu oh ternyata mensyukuri nikmat itu seperti ini dan ini contohnya di masyarakat. Paham ya? Paham. Baik, kita lanjut. Garis baru. Ada dua kata dasar. Ada dua kata dasar yang digunakan pada kata mensyukuri nikmat. Pada kata mensyukuri nikmat. Yaitu syukur dan nikmat. Yaitu syukur dan nikmat. Sudah selesai? Baik, sebelum kita lanjut, saya mau bertanya dulu. Setelah Pak Ilham memberikan judul tentang mensyukuri nikmat, ada nggak yang tahu apa itu syukur atau apa itu nikmat? Iya, coba angkat tangan dulu. Setelah mendengar kata syukur itu, apa yang terlintas di pikiran adik-adik semua? Atau mungkin pernah mendengar di luar apa itu syukur dan apa itu nikmat?
Ya, yang terlintas di pikiran adik-adik semua, oh syukur itu ini. Merasa cukup. Ya, jawaban yang lebih bagus ya. Ada yang lain? Membuka atau menampakkan. Ada yang lain? Mungkin dari Aswin? Ya, ada dari temannya tadi mengatakan bahwa bersyukur itu adalah cukup. Ada yang mengatakan menampakkan. Jadi kita lanjut sedikit, nanti Bella menjelaskannya. Ya, syukur menurut bahasa. Syukur menurut bahasa berarti membuka atau menampakkan. Sudah. Buka atau menampakkan. Dari syukur adalah syukur. Dari kata syukur kufur. Iya. Bukan kubur ya, kufur. Iya. Jangan sampai ada yang salah tulis. Baik. Sudah jelas ya, jadi syukur itu artinya membuka atau menampakkan. Sementara syukur itu lawan kata dari kufur. Ada yang tahu apa itu kufur? Mengingkari. Ada yang lain? Menutup. Oke, atas dulu buat teman-teman yang sudah menjawab. Jadi kufur itu adalah mengingkari ya apa yang didapatkan itu dari Allah. Sementara syukur itu membuka atau menampakkan. Ya. Ada yang bisa menjelaskan apa itu membuka atau menampakkan? Maksudnya membuka atau menampakkan itu bagaimana artinya? Ya, oh ternyata membuka itu memperlihatkan, berarti mengaku. Ya, syukur itu artinya mengakui apapun yang kita dapatkan hari ini, apapun yang terjadi pada diri kita pada hari ini itu campur tangan dari Allah. Kita cuma bisa berikhtiar atau berusaha. Selebihnya itu adalah campur tangan dari Allah. Kalau Allah tidak mengingat, kalau Allah itu tidak memberikan kita hari ini, mustahil. Ya, meskipun kita sudah menginginkan seperti ini, tapi Allah itu tidak memberikan rahmatnya kepada kita, maka itu mustahil. Maka apapun yang terjadi pada diri kita itu semua kita serahkan kepada Allah. Ya, maka kita harus mensyukuri apapun yang terjadi pada diri kita. Lebih-lebih karena Allah memberikan kita nikmat. Ya. Apabila kita terkena musibah perlu juga disyukuri nikmatnya. Jangan menggerutu. Allah itu tidak adil. Ya, padahal apapun yang terjadi pada diri kita itu kita mengambil hikmah. Maka semua itu pasti hasilnya lebih baik. Ya. Coba kalau misalnya kita naik motor, tiba-tiba kita kakinya tersantung di jalan. Ya, apa yang kita ucapkan? Ya, minimal mengucapkan astagfirullah. Usahakan itu atau budayakan kita itu pada saat terjadi sesuatu pada kita itu mengucapkan kata-kata thayyibah. Ya, jangan menggerutu Allah itu tidak adil. Ya, itu berarti kita tidak mensyukuri ya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Usahakan setiap hari itu kita mengucapkan kata-kata thayyibah. Kita mendapatkan rahmat, kita mendapatkan teman baru, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Mendapatkan musibah mengucapkan astagfirullah. Paham sampai di sini? Paham. Ya, jangan sampai kita termasuk dari lawan kata syukur. Apalagi kita kufur ya, atau mengingkari mengingkari rahmat dari Allah. Ya, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan rezeki hari ini, mendapatkan nilai yang bagus apa semua. Ini adalah hasil kerja saya, tidak ada campur tangannya Allah. Nah, itu tidak adil. Ya, kita itu berusaha, Allah yang ya, Allah yang menentukan. Paham sampai di sini? Paham. Ya. Sebenarnya ada ayat di sini perlu kita baca, yaitu Ibrahim surat ke-14 kayaknya ya. Ya. Ada surat Ibrahim ayat ke-14, ayat ke-7 ya, yaitu lain syakartum la'azidannakum. Ada yang tahu artinya? Nah, satu orang dulu yang tahu artinya. Surat Ibrahim.
menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku akan sangat besar. Iya, laki-lakinya ada yang bisa satu orang. Ya, arti dari Quran Surah Ibrahim. Ada yang bisa wakili. Coba Delvi diulang. Ada. Dan ingatlah ketika Tuhan berkata, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku menambah nikmat padamu. Ya. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pastilah azabku sangat berat. Oke, jadi itu adalah Quran Surah Ibrahim ayat ke-7, surah ke-14. Ya, jadi jelas di sini ya. Ya, ada janjinya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Ada dua di sini. Ada janjinya Allah bagi orang yang bersyukur dan ada ancaman bagi orang yang kufur. Ada ancaman bagi orang yang ingkar terhadap nikmatnya Allah. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Ya, sesungguhnya apabila engkau mensyukuri nikmat yang aku berikan kepadamu, maka niscaya aku menambah. Tetapi apabila engkau kufur atau mengingkari nikmat dariku, maka ingat, sesungguhnya azabku maha pedih atau sangat berat. Paham di situ? Paham. Iya, jadi hati-hati. Apapun yang terjadi pada diri kita itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil. Allah yang menciptakan, Allah boleh memberikan kita nikmat, umur. Ya, kita bisa hadir di sini itu karena Allah memberikan kita kesempatan. Itu yang perlu kita syukuri. Nikmat sehatnya kita. Ya, meskipun ada keinginan kita mau pergi ke sekolah, tapi kalau misalnya Allah mencabut nikmat sehatnya kita, nggak bisa kita ke sekolah. Ya, pasti kita terbaring di rumah sakit atau di rumah. Nah, ini yang perlu kita syukuri. Paham sampai di sini? Paham. Ya. Oke, kita masuk di. Tapi sudah paham kan sampai di sini? Baik. Kita mungkin saya mau tahu evaluasi dulu ya. Apa sudah paham apa itu nikmat, apa itu syukur, apa itu kufur? Ya, hari ini Pak Ilham mau membagikan lembaran kerja ya. Ya, lembaran tugas kepada adik-adik semua. Tapi sebelumnya saya mau bagi kelompok dulu. Ya, ada berapa di sini? 9 orang. 9 orang. Ya, kira-kira berapa kelompok bisa? Dua kelompok. Iya, dua kelompok. Tapi ya saya acak ya, jangan laki-laki semua satu kelompok supaya adil. Iya. Ya, saya minta salah satu maju di sini ya. Dua orang maju di sini, dua laki-laki maju di sini. Ya, yang sebelah sana maju di sini. Aswin sama siapa lagi namanya? Iya, maju di sini. Ya, jadi ada dua kelompok. Jadi ada di sini lembar kerja saya kasihkan buat adik-adik semua. Tapi, ya, bikin kayak di bundaran dulu. Kita bikin bundaran. Iya, satu kelompok, dua kelompok. Ya, kita bikin bundaran dulu, nanti saya akan apa yang dikerja. Ya, dibikin bundaran. Ya, kerjasama ya, diskusi. Ya, saling tukar pikiran. Ya, pertama tulis namanya dulu. Ya, nama kelompok 1. Namanya kelompoknya saja. Kelompok 1, kelompok 2. Ya. Oke. Pertama, serpian dan syukur sesuai dengan pemahaman kalian. Jangan berpatokan ya, pemahaman kalian itu syukur dan apa itu kufur. Ya, ya, tuliskan pengertian syukur dan kufur sesuai dengan pemahaman diskusi. Ya, kalian diskusi. Yang kedua, tuliskan foto. Ya. Yang kedua, tulis minimal
kalian. Biar dia sampai tanya. Nah, dari situ ternyata paham apa itu syukur. Nomor 2, tuliskan minimal 3 contoh, 3 saja ya, tidak terlalu banyak. Yang penting paham. Tuliskan 3 contoh. Ya, bentuk syukur nikmat. Bentuk syukur nikmat baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Oke, itu saja, diskusikan sama kelompoknya, tulis. Saya kasih waktu 5 menit. Iya. Harus kerjasama ya, karena nanti saya suruh paparkan nanti. Kerjasama, diskusi. Oke, dikerja mulai dari sekarang.
Baik, diperbaiki dulunya. Tetap bundar begitu, tapi mengarah ke sini pandangannya ya. Ya, sudah selesai. Sudah. Meskipun cuma 2 kelompok, tapi rasa 1000 kelompok. Semangat ya. Ya, tadi apa pertanyaannya? Pengertian syukur dan kufur. Oke, dari kelompok 1 dulu saya mau lihat dulu kekompakannya dulu. Sudah paham apa itu syukur? Apa? Dipaparkan dulu apa itu syukur. Syukur merupakan bentuk keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya, bentuk pengakuan. Oke, kalau saya tanya dulu begini. Kalau kita itu bersyukur melalui lisan, bagaimana contohnya? Mengucapkan apa yang diucapkan? Ya, syukur alhamdulillah. Banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, itu namanya syukur melalui bentuk lisan. Paham sampai di situ? Baik, contohnya lagi, contoh syukur di sekolah apa? Bersyukur masih diberi kesehatan untuk sekolah. Oke, masih diberikan kesehatan untuk pergi ke sekolah. Kalau tidak dikasih kesehatan bagaimana? Tinggal di rumah, tidak bisa jalan ke sekolah. Iya, paham sampai di situ? Ya, jadi kesehatan ini yang kita miliki ini adalah apa? Titipan dari Allah. Rahmat dari Allah yang tidak bisa kita pungkiri. Tidak bisa kita ukur akan nikmatnya Allah. Paham sampai di situ? Paham. Oke, aplaus dulu kelompok 1. Oke, kita melangkah ke kelompok 2. Apa tadi persoalan jawaban? Soal nomor 1? Pengertian syukur dan Pengertian syukur dan kufur, coba dipaparkan dulu hasil kerjasamanya. syukur adalah dimana kita merasa cukup dan mengakui atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kufur merupakan kebalikan dari syukur, yaitu mengingkari atau tidak mengakui atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Oke, taala. tadi dikatakan bahwa syukur itu pada saat kita merasa cukup. Terus kalau misalnya kita hari ini kekurangan rezeki, ya mungkin tidak dapat pembelajaran dari orang tua, apa itu tidak disyukuri? Ya, kenapa perlu disyukuri? Nah, apa? Ya, jadi bukan cuma pada saat kita merasa senang atau merasa cukup kita bersyukur, tetapi dalam keadaan apapun. Ya, meskipun kita kekurangan harta hari ini, yakin saja besok akan berubah. Yang penting kita ikhtiar atau berusaha. Ya, minimal Allah masih memberikan kita nikmat iman, kesehatan itu perlu disyukuri. Paham sampai di situ? Ya, jangan sampai adik-adik semua berpikir di sini, syukur itu pada saat kita merasa cukup saja. Ya, tidak ya. Ya, minimal kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Nah, kufur tadi apa? Syukur merupakan kebalikan dari syukur, yaitu mengingkari atau tidak mengakui atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Iya, wa dan taala. orang ini termasuk orang-orang kufur ya, itu mengingkari apa? Nikmat dari Allah. Terus contohnya, Menolong sesama teman. yaitu menolong sesama teman itu di mana? Contoh di mana? Di masyarakat atau di sekolah? Sekolah. Di sekolah, kalau di masyarakat, contohnya mensyukuri di masyarakat bagaimana? Iya, contohnya itu misalnya kita lihat hari ini mungkin rezeki lebih kita pakai pada ini ya, itu semua adalah bentuk di lingkungan masyarakat. Paham? Iya, yang terakhir saya tanyakan dulu ke kelompok kedua. Tadi kan ada contoh misalnya kita mensyukuri nikmat lewat lisan. Terus kalau misalnya lewat anggota tubuhnya kita bagaimana? Rasa suka kepada Allah. Itu sholat itu kan bentuk gerakan tubuh. Paham sampai di situ? Alhamdulillah. Untuk pelajaran kita hari ini utamanya tentang mensyukuri nikmat itu, ya saya rasa sudah paham ya. Ya, sudah paham. Ditingkatkan lagi. Jadi minggu depan mungkin kita masih evaluasi lagi materi ini, kita pull up lagi supaya tidak lupa. Setelah kita pull up, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ya bersiap-siap kita akan mempelajari masih mensyukuri nikmat, tapi apa? Masih berhubungan dengan bukti beriman kepada Allah, tapi masuk di poin kedua, yaitu menepati janji. Baik, sebelum kita tutup hari ini, saya bertanya dulu, ada tahu apa itu janji?
sudah ada gambaran, oh ternyata minggu depan kita belajar tentang janji. Jadi saya harapkan adik-adik semua nanti kalau pulang di rumah dibuka materi tentang janji. Jadi kita tinggal sama-sama nanti diskusi malam sampai di situ. Baik, terima kasih banyak adik-adik atas waktunya hari ini. Ya. Sampai di sini dulu pelajaran kita untuk agama Islam. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi bekal kita di masa depan nanti ya. Iya, itu menjadi pelajaran tambahan bagi kita semua untuk menyongsong masa depan. Iya, terutama untuk membangun generasi maju. Ya, maju dan muslim. Baik. Terima kasih banyak waktunya. Sebelum kita keluar kita berdoa. Ya, berdoa ya. Ya. Kita berdoa. Ya, kita baca suratul Fatihah sebelum kita keluar. Paham? Tapi aja pimpin langsung dulu doanya. Mari kita sejenak dulu menundukkan kepala kita sebelum kita meninggalkan kelas. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Baik, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sebelum kita keluar kita salaman dulu ya. Ya, kita budayakan bagaimana ya adab saling menghormati. Ada topik balik kayak gini Oke, bukunya dikumpul. Iya, Pak. Ya, sampahnya dibersihkan. Dapat lagi buat pakai. Pulpen lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Utara, pribadi Muhammad Kabir Mukhtar, dan rekan saya atas nama Pak Ilham. Dan percakapan coaching pasca observasi kali ini saya didampingi oleh pengajar praktik pribadi Pak Ahmad Barudin. Ya, selama proses pasca observasi, diskusi pasca observasi ini saya akan ditemani oleh beliau. Baik, saya langsung saja melakukan diskusi pasca observasi dengan rekan Pak Ilham. Gimana kabarnya hari ini, Pak Ilham? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Oke. Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan kita di percakapan pra observasi ya. Ya, Pak. Saya sudah sampaikan ke Pak Ilham bahwa akan ada pasca observasi setelah saya mengobservasi Pak Ilham di musola kemarin ya, mengajar. Oke, baik Pak Ilham ya. Ya, luar biasa, saya sudah menyaksikan Pak Ilham melakukan pembelajaran di musola dengan konsep yang sederhana. Baik, boleh tidak kembali saya diingatkan Pak Ilham ya, ketujuan pembelajaran Pak Ilham pada saat itu kemarin? Tujuan pembelajarannya kemarin itu untuk materi bukti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagaimana siswa itu memahami apa itu bukti beriman kepada Allah dan dapat membedakan atau membedakan mana contoh-contoh bukti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama mensyukuri nikmat baik itu di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Jadi itu tujuannya ya. Ya, Pak. Oke, pada saat Pak Ilham mengajarkan materi bukti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa strategi yang kemarin Pak Ilham lakukan ini? Strateginya kemarin itu memberikan materi sedikit kepada siswa dulu, baru sedikit menjelaskan, Ya. sekaligus memberikan juga lembar kerja siswa yang untuk diisi siswa. Ya. Untuk membentuk kelompok, ada 2 kelompok kemarin, Pak. Ya. Terus di situ saya menyuruh siswa itu memberikan pemahaman mereka tentang apa itu bukti beriman kepada Allah dan menentukan contoh-contohnya baik itu di lingkungan masyarakat maupun di sekolah. Jadi mereka diarahkan untuk menemukan menemukan contoh-contoh Ya. bukti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ya, Ta'ala. sekaligus memberikan deskripsi sendiri apa itu bukti beriman kepada Allah. Oke. Apa bagi area mana yang Pak Ilham kembangkan pada saat itu? Untuk pengembangan materinya kemarin itu saya fokus kepada pemahamannya, Pak. Oke, pemahaman ya. Iya. Jadi perlu dipahamkan dulu Iya, pada murid iya, bagaimana
Oke, baik. Nah, dari pembelajaran Pak Ilham kemarin ini, apa kira-kira yang menjadi indikator keberhasilan pembelajaran Pak Ilham lakukan ini? Untuk indikatornya itu saya melihat dulu apakah siswa itu sendiri bisa menentukan atau menjelaskan sendiri apa itu bukti beriman kepada Allah sesuai dengan pemahaman mereka sendiri, dan kedua mereka itu bisa menentukan atau mencari contoh-contoh apa sih contoh dari bukti beriman sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Iya, baik. Luar biasa ya. Pak Ilham sudah mampu menganalisa dan mewujudkan proses pembelajaran. Baik. Kira-kira Pak Ilham ya, dari seluruh proses pembelajaran yang Pak Ilham lakukan, apakah menurut Pak Ilham ini pembelajaran Pak Ilham lakukan ini sudah ideal atau sudah Masih kurang ideal Pak, masih banyak yang perlu dikembangkan. masih banyak perlu apa yang perlu dikembangkan oleh Yang perlu dikembangkan itu masalah medianya juga Pak. media? Ya, apalagi kalau masalah pendidikan agama Islam itu ada ayat yang perlu dijelaskan, Iya. baik itu dari segi makhrajul hurufnya apa semua itu. Nah, di situ perlu ada visualnya juga. Oke. Ya, jadi perlu media pembelajaran itu kurang sekali saya terapkan pada saat Kira-kira proses pembelajaran. kira-kira media apa saja yang kira-kira ke depan Pak Ilham butuhkan ini untuk dalam proses pembelajaran? Mungkin LCD yang tepat. LCD. Iya. Selain itu kira-kira apa lagi yang Pak Ilham butuhkan sehingga anak-anak mungkin lebih tertarik belajar? Mungkin lebih ke ice breakingnya Pak pada Ice saat breaking. ya, karena itu kurang juga saya terapkan pada saat proses pembelajaran Pak. Jadi mungkin awal pembelajaran ada ice breaking dulu Pak. Kalau misalnya angka 1 sampai 10 itu adalah sebuah angka, 10 itu ada angka ideal, kira-kira pada saat ini Pak Ilham kira-kira apa teknik mengajarnya atau cara pembelajarannya ada di angka berapa kira-kiranya? 7. 7 ya, oke. Nah ini kan 7. Nah untuk angka 7 untuk kira-kira mau diubah ke jadi angka berapa ini Pak? Kalau bisa ke 8 atau 9. 8 atau 9. Nah sekarang dalam posisi 7 lah. Oke, kira-kira untuk meningkatkan ke sana apa yang Pak Ilham bisa lakukan? Mungkin kedepannya bisa lebih banyak mengikuti webinar yang menyangkut tentang penggunaan media pembelajaran Pak. Oke, webinar ya. Ya, Pak. Selain itu apa yang Pak Ilham lakukan? Selain mengikuti webinar apa lagi yang mungkin Pak Ilham rencanakan ke depan? Untuk sekarang banyak diskusi sama senior-senior, terutama untuk guru-guru penggerak, bagaimana caranya menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan ya termasuk penggunaan media dan ice breaking. Oh gitu, oke. Nah untuk tadi webinar ya yang Pak Ilham ingin lakukan untuk mengembangkan dan memaksimalkan bagaimana proses pembelajaran. Kira-kira kapan Pak Ilham mau aktif mengikuti webinar sehingga pembelajaran Pak Ilham mantap di kelas ini? Untuk targetnya pekan ini Pak. Pekan ini ya. Oke. Selain itu apa kira-kira yang Pak Ilham butuhkan? Kalau bisa lebih banyak mengikuti kegiatan-kegiatan terutama untuk masalah pembuatan media pembelajaran Pak. Oke, pembuatan media pembelajaran. Ya. Oke. Ini terkait dengan kolaborasi. Ada enggak siapa yang kira-kira Pak Ilham butuhkan dalam mengembangkan diri ini, mengikuti webinar atau dan sebagainya? Ada yang Pak Ilham butuhkan? Siapa yang Pak Ilham butuhkan ini? Rekan guru Pak. Oh, rekan guru. Rekan guru siapa ini? Kalau bisa boleh ke. Ibu Dekret. Oh, oke. Oke. Guru penggerak ya? Iya Pak. Oke. Ya. Jadi Pak Ilham kondisi sekarang menganggap posisi 7 dan mau meningkatkan ke posisi 9 dengan mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri termasuk webinar ya. Ya luar biasa. Nah, Pak Ilham sudah menunjukkan komitmen pekan depan insya Allah akan mengikuti webinar ya. Insya Allah. Untuk mulai mengikuti webinar. Ya. Siap. Oke baik. Barangkali itu yang menjadi perbincangan kita Pak Ilham ya. Siap. Saya sudah mengikuti dari awal, kita mulai dari pra observasi dan saat observasi saya mengamati Pak Ilham melakukan pembelajaran luar biasa dan hari ini kita kembali berdiskusi. Nah nanti ke depan saya
tertarik ini mau mengikuti perkembangannya Pak Ilham. Bisa Siap. tidak ya? Siap. Kita diskusi lagi. Siap. Setelah Pak Ilham mengikuti webinar, kira-kira Pak Ilham dapat apa? Lalu menerapkan, saya mau kita bincang-bincang lagi ya. Siap. Iya, kita sharing. Oke, baik Pak Ilham ya. Barangkali cukup untuk diskusi coaching kita Pak untuk pasca observasi ini. Oke, terima kasih atas kesempatannya dan waktu yang diberikan. Ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya barangkali saya berikan kesempatan kepada pengajar praktik saya pribadi Pak Ahmad untuk memberikan mungkin masukan terhadap diskusi kami tadi ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Sabir. Ya, tadi saya amati ya apa proses coaching pasca observasi. Ya. Seperti yang Pak Sabir ketahui bahwa ada 3 prinsip coaching ya yang kita pahami bersama: kemitraan, ya, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, di sana ada pertanyaan berbobot, ya, kemudian membangun kesetaraan dan memancing kapan harapan itu bisa terpenuhi. Dari ketiga prinsip ini Pak, mana yang Pak menurut Pak Sabir sudah penuhi dan mana yang mau digali lebih dalam? Saya rasa saya sudah penuhi semua. Dari kemitraan saya membuka buka percakapan dengan tanya kabar. Ya. Kemudian proses kreatifnya, Iya. saya melihat, saya fokus kepada rekan Pak Ilham ini. Ya. Apa yang perlu dikembangkan dari segi persoalan yang ada. Saya kemudian bertanya, Ya. menelusuri apa yang menjadi persoalan itu, kemudian saya kembangkan dengan menggunakan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot. Iya. Jadi proses penggalian dengan pertanyaan berbobot. Ya, tadi kan ada yang komitmen yang diinginkan dari nilai rentan 7, posisi nilai 1 sampai 10. Ya, coaching menilai dirinya di posisi 7. Untuk kemudian ingin meningkatkan pada harapan paling tidak 8 atau 9. Nah, Ya, itu kan dengan penggalian pertanyaan berbobot. iya, Ya. di situ. Dan kemudian tindak lanjutnya itu yang ingin kemudian Pak Sabir Iya, ketahui, iya, ya. Dan ingin digali lebih jauh enggak? Kenapa meski guru penggerak dan bahkan sebut merek iya. dekrit tadi yang dipilih, padahal kan banyak di sini Iya, guru iya. penggerak, ya. Mungkin tanda petik karena Iya. guru penggeraknya itu. Karena guru penggerak, Karena guru penggeraknya. atau mungkin karena familiarnya dan bagaimana, atau punya khas, ya. Itu saya kira ya dari seluruhnya sudah bagus Pak ya. Iya. Ya, kalau mungkin di tempat lain ada keluhan, ada ingin ditingkatkan. Iya. Ini saya lihat dari ketiga prinsip itu sudah terpenuhi. Iya. Sisa tagihan tak nanti pada pertemuan selanjutnya. Oke. Saya tunggu kabar selanjutnya Pak ya. Siap Pak. Ya, terima kasih. Oke. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak. Silakan. Oke. Baik, inilah percakapan coaching untuk pasca observasi saya CGP Angkatan 10 Lu Utara atas nama Muhammad Sabir Mukhtar. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan Pak Ilham dan pengajar Pak pribadi Pak Ahmad Barudin Selamat Pak ya. atas waktunya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.